Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lailatul Hikmah, Siti Rohmah Qurratu Ayunina, Siti Alifah, Rohmat Paryono, dan Alvina Rizky Hanafiyah. Kami ingin mempresentasikan tentang munculnya Partai Islam. Kepada Lailatul Hikmah, silahkan memulai presentasi. Satu, munculnya partai politik Islam era reformasi. Perkembangan Islam kultural dalam Orde Baru, para pengamat menilai bahwa kekuatan Islam politik tidak muncul lagi setelah PPP sebagai partai kekuatan politik. Islam yang mulai menghilangkan asasi Islam menerima asasi Pancasila. Menurut Taufik Abdullah bahwa PPP menerima asas Pancasila sebagai pedoman, maka hal itu merupakan sub-akhir Islam politik di Indonesia. Menurut R. William Lide dalam bukunya berjudul Skriptur Slim Media Dakwah mengatakan bahwa tesis kelompok skriptualisme atau kelompok Islam formalistik tidak akan pernah berkembang karena ada 3 hambatan yang akan dihadapi, yaitu komunitas abangan yang meskipun sedikit tapi masih tetap vital. 2. Santri tradisionalis yang tetap akomodisionis. Ketiga, kalangan moderasis sendiri. Materi kedua akan disampaikan Siti Rohmah. Munculnya partai politik berdasarkan agama. Dirinya partai-partai politik yang berbasis Islam dianggap sebagai bentuknya politik akhirat. Seorang Muslim dalam kehidupan praktisnya diberikan tugas yang tidak dapat dilaksanakan kecuali sistem kehidupan Islam. Bentuknya rezim Orde Baru membuat aliran politik Islam dan kembali dimiliki dirinya partai-partai Islam. Di Semartana menyuarakan munculnya partai politik berdasarkan aliran. 1. Karena agama tersebut memiliki prioritas. 2. Karena ikatan agama yang jelas. 3. Karena umat agama merasa lebih nyaman dengan pemimpin yang mewakili komunitasnya sendiri. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Alfiah. C. Ideologi Partai Politik Islam. Berbicara tentang partai politik Islam, tentu tidak lepas dari adanya ideologi Islam yang pernah muncul pada masa dulu, baik dalam diri partai maupun cita-cita dalam negara, dan adanya ingin memberlakukan Piagam Jakarta pada akhir-akhir ini, karena adanya kekecewaan dan banyaknya pelanggaran atas hukum-hukum yang berlaku, dan menganggap bahwa Pancasila tidak cocok lagi untuk masa sekarang. Pandangan kepada Islam sebagai ideologi bisa berakibat merendahkan agama. Itu menjadi sederajat dengan berbagai ideologi yang ada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rohmat Paryono. Tujuan Partai Islam yaitu mempunyai tujuan mendirikan negara Islam. Negara Islam merupakan respon atas isu modernisasi yang persoalannya bukan memberi respon pada politik kontemporer, akan tetapi lebih sebagai dialog internal Islam tentang arus pembentukan negara Islam di dunia. Dalam menanggapi tentang ide untuk membentuk negara Islam, bahwa negara Islam merupakan bentuk eksklusifme bukan inklusifme, padahal sekarang Islam harus inklusif. Akan tetapi negara Islam yang didukung oleh partai politik Islam dulu, tapi sekarang di Indonesia hal itu sangat mustahil terjadi karena yang menjadi tantangan saat ini adalah agama diekspresikan dan ungkapan yang lebih universalistik. Dengan kata lain, bahwa Islam dituntut untuk diekspresikan tidak secara khusus dan esoterik. Kalau hanya memperhitungkan mayoritas saja, itu mustahil terwujud. Maka yang paling baik adalah nilai-nilai Islam yang bisa dirumuskan oleh umat Islam secara universal, seperti halnya masalah keadilan, persamaan, hak asasi, dan lainnya, sehingga negara Islam bisa terbentuk
inklusif bukan eksklusif. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Rizky Hanafiah. Ciri-ciri partai Islam. Kekuasaan dipegang penuh oleh umat dan masyarakat, juga ikut berperan dalam amar ma'ruf dan bertanggungjawaban. Kebenaran adalah hak semua orang dan persamaan di antara semua orang. Kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas sejak diputuskan kesatuan dasar kemanusiaan dan diterapkan bagi setiap orang di Al-Quran. Kezaliman mutlak tidak boleh dan usaha meluruskan adalah wajib dan undang-undang di atas segalanya. Legalitas kekuasaan di dalam negara Islam teguh dan berlangsung dengan usaha mengimplementasikan sistem undang-undang Islam secara keseluruhan. Baik, selanjutnya dapat dilanjut oleh Mas Rohmat. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.